Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di acara Kobarkan Halal, Klinik Bisnis P3HEWI, Strategi Mempercepat Proses dan Jumlah SH. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tidak sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Saya ditemani oleh Ibu Lilik Haryanti, P3H dari Kabupaten Wonogiri. Bu Lilik, Assalamualaikum Bu Lilik. Waalaikumsalam Mbak Jen. Ya, gimana kabarnya Bu Lilik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sudah siap ya Bu ya untuk Iya, Mbak, siap. sharing-sharing hari ini? Insya Allah siap. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ke Zoom, mungkin kita bisa tanya jawab terlebih dahulu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi, silakan bisa raise hand, monggo. Baik, atas nama Pak Rizal Al-Hasan, silakan Pak bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Silakan Pak bisa disampaikan Ya, mohon pertanyaannya. maaf tidak bisa buka video. Saya langsung ke pertanyaan inti supaya tidak memperlambat waktu. Apa namanya? Kan saya sudah beberapa kali input melalui sertifikat melalui Sihalal. Ada kendala dari segi Mbak, dari segi itu masuk di tab pengajuan dan tab produk. Nah, di situ memang untuk KBLI-nya, untuk jenis produknya sudah sesuai. KBLI-nya sudah sesuai. Tapi jenis produknya itu yang agak beda. Nah, makanya itu yang saya bingung. Contoh misalnya kue kecipir. Kalau di KBLI CPU itu masuk di KBLI apa namanya? Kue kering atau produk roti dan kue. Tetapi jenis produknya itu masuk di makanan ringan siap santap. Nah, itu yang bikin saya bingung itu. Dan biasanya ketika kita menulis satu kata atau kita tambah katanya itu ke nama produknya itu biasa KBLI-nya berubah-ubah. Itu kira-kira bagaimana, Mbak? Demikian. Baik, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya ya. Mungkin ini berlaku juga untuk P3H yang ada di Zoom ini ya. Pertanyaannya sama, bagaimana jika produknya tidak masuk? Seperti itu ya Pak Rizal ya. Jadi untuk mensiasati agar Iya, iya. produknya masuk ke daftar produk, itu memang harus mengutak-ngatik di tab pengajuan pada jenis produk dan juga rincian serta klasifikasi di tab produk seperti itu. Nah, misalkan sudah diutak-atik tetapi tidak masuk, itu memang harus disesuaikan di tulisan merah itu, Pak. Jadi sesuai dengan permintaan si halal. Maunya itu jenis produknya apa, terus nanti KBLI-nya apa, silakan bisa disesuaikan. Nah, nanti tambahkan jika memang KBLI-nya belum ada, nanti bisa ditambahkan dulu KBLI-nya di OSS, lalu nanti di si halal itu nanti diupdate KBLI-nya. Untuk mengupdate KBLI atau data OSS di si halal itu caranya sebelumnya wajib ditambahkan dulu di OSS. Setelah itu masuk ke si halal ke pelaku usaha, ke menu pelaku usaha, terus klik edit, lalu update data OSS. Lalu nanti disesuaikan di tab pengajuan pada jenis produk serta KBLI-nya disesuaikan, lalu nanti di bagian tab produk, rincian dan klasifikasinya disesuaikan Pak di otak-atik. Seperti itu Pak Rizal. Ya, Pak, mungkin terakhir sekali, Mbak, mungkin. Soalnya takutnya saya, kan kita kan, kalau saya itu kan sebelum ke si halal pasti ke Swakarta dulu. Takutnya sudah di approve oleh tim
tim LP3EW atau Swakarta, takutnya ada perubahan KBLI itu apakah tidak bermasalah di Swakarta? Kalau itu tidak masalah Pak, karena kan Swakarta kan untuk data screening ya. Oh, tidak Ketika nanti masalah. diisi halal itu diisi halal saja yang diperbaiki seperti itu. Oke, makasih itu dulu. Baik, cukup ya Pak Rizal ya. Mungkin kita lanjut dulu ke penanya berikutnya. Ini ada Pak Tamrin Hamel. Silakan Pak Tamrin bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Ya, oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya Mbak, ini ada pertanyaan saya ini. Sebenarnya simpel sih, cuman maksudnya bagiku ini masih sulit. Untuk pengajuan foto produk Mbak, misalnya Ya. gini ya, ya untuk pengajuan foto produk, apakah misalnya gini, 5 varian itu, satu PU ya, 5 varian itu, apakah fotonya mau di 5 varian itu difoto bareng kemudian dikolasikan dengan PU sama pendamping, atau PU pendamping itu dikolasikan dengan masing-masing foto produk, Mbak? Gitu. Baik, mungkin ada lagi Pak pertanyaannya Pak. Ya, kemudian juga Mbak, pernah ada kasus terjadi ke saya itu waktu pengajuannya proses P3H, ya, waktu pengajuan proses P3H, kemudian ada laporan dari KF itu dikembalikan ke PU dengan menambahkan air pencuci ya di cleaning agent gitu. Tapi setelah tidak saya perbaiki, belum sempat saya perbaiki, itu udah dinyatakan bahwa diproses P3H lagi kembali gitu. Itu gimana? Saya akan terproses sendiri gitu ya, Mbak. Oke, Mbak, 2 pertanyaan itu aja, Mbak, untuk aku ya saat ini. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tamrin. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dibantu jawab ya Bu Lili ya, terkait foto produk. Iya, siap Mbak. Untuk produk itu kalau saya sendiri pengalaman pribadi itu saya memakai setiap produk, satu varian. Itu saya foto sama PU-nya juga yang megang produk tersebut. Misalnya ada varian A, B, C. Jadi saya fotonya sama pelaku usaha itu foto 5 kali juga. Misalnya produk A, produk B, produk C, produk E gitu. Terus nanti saya kolase dengan foto produk A, B, C-nya itu. Itu Mbak Jen. Baik, terima kasih Bu Lili. Mungkin Pak Tamrin. Iya, oke, udah, oke. Iya, terima kasih penjelasannya, Mbak Lili. Iya, sukses selalu ya, Mbak. Iya, sama-sama. Baik, Amin, untuk amin. pertanyaan yang kedua, Bapak, memang untuk perbaikan itu dari P3H-nya atau PU-nya, Pak. Jadi harus memang ditambahkan, tidak otomatis tersubmit sendiri, Pak. Iya. Sekedar info juga, gimana Pak? Gimana Pak Tamrin? Oh, jadi tersubmit dari PU ya, Mbak ya? Iya, bisa jadi oleh PU-nya, Pak, yang mensubmit, Pak. Jadi memang harus ditambahkan dulu, baru nanti baru bisa dikirim, Pak. Pastikan koreksiannya itu sesuai catatan ya, Pak, ya. Diperbaiki sesuai catatan. Oke, untuk informasi untuk semua P3H yang hadir di room Zoom ini, kemarin untuk rapat BPJPH di minggu kemarin itu menyampaikan bahwa bila ada pengajuan yang dikembalikan oleh Komite Fatwa dan tidak diperbaiki selama 10 hari, itu nanti akan otomatis dibatalkan oleh BPJPH seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu semua, jika ada pengembalian, mohon sesegera mungkin untuk memperbaiki sesuai dengan catatan yang dituliskan oleh Komite Fatwa seperti itu. Info saja untuk Bapak Ibu semua. Mungkin Pak Tamrin ada pertanyaan lagi, Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, kalau untuk saat ini ya udah cukup aja dulu, Mbak. Ya, terima kasih semuanya udah terjawab dengan baik. Oke, sukses Baik, selalu untuk semuanya. Ya, baik. Terima kasih Pak assalamualaikum. Tamrin. Waalaikumsalam. Baik, lanjut ke penanya berikutnya atas nama Denis. Silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, bisa disampaikan Ya, pertanyaannya. baik, terima kasih. Pertama, tadi sih sudah terjawab ya.
foto. Saya kan foto 2 kali. Yang pertama produk aja sebelum waktu itu memang ada kebijakan yang bersama PU. Terus saya foto lagi dengan PU. Tapi ketika foto dengan PU itu si tulisannya tuh kurang jelas gitu. Akhirnya saya kolase dengan foto produk saja. Jadi foto PU bersama produk saya tambahkan di sampingnya digabung gitu kolase, foto produknya aja yang tulisannya tuh jelas, yang produknya saja itu boleh nggak tuh Mbak tuh yang pertama ya. Eh, Terus yang kedua, mohon maaf saya kemarin tuh 2 Zoom itu ketinggalan yang terkait dengan asisten ya apa sih namanya. Jadi saya 2 kali Zoom itu saya nggak ikut terus. Mungkin bisa diulas sedikit, mungkin kalaupun nggak terlalu ini diulas sedikit terkait dengan asistensi karena saya sangat berminat gitu ya. Nah itu Mbak. Yang ketiga mungkin ini bukan pertanyaan kaitannya dengan ya mungkin ini mestinya ke pemerintah pertanyaannya terkait dengan sembelihan Mbak. Produk yang mengandung sembelihan gitu kan bisa jadi UMKM yang misalnya yang mengandung ayam, sedangkan di pasar itu kan ayam itu sangat rentan terhadap ketidakhalalan karena dia tidak punya sertifikasi pastinya. Yang saya khawatirkan yang menjadi saya apa sih namanya khawatir gitu ya, bisa jadi kalau di antara kita P3H mungkin kalau yang bagus gitu yang ke lapangan terus kalau dia misalnya eh, membeli ayam di pasar, realitasnya membeli ayam di pasar gitu ya. Tapi di apa namanya diverifikasi dengan membeli berbohong lah gitu dalam tanda petik gitu ya. Saya agak ini juga sebagai saya kebetulan punya komunitas yang namanya Sembeli Halal. Nah, proses sertifikasi ini adalah waktu yang tepat untuk menghilangkan itu tuh pemerintah sertifikasi para penjual ayam-ayam itu kan rentan tuh tidak halal gitu ya. Nah, kalau saja misalnya dalam tanda petik si PU nakal, berbohong gitu ya, berbohong terus dia bilangnya membeli ayam yang bersertifikat padahal nyatanya dia di pasar, lalu P3H-nya juga kurang teliti atau gimana. Nah, itu kan jadi gitu ya tanggung jawab moral kita. Mungkin itu saja keresahan saya gitu ya. Jadi sebagai orang yang bergelut di bidang sembelihan halal. Padahal saat ini adalah waktu yang tepat untuk tadi memaksa para penjual ayam misalnya untuk harus punya sertifikat halal dan harus menyembelih dengan benar. Nyatanya sangat rentan sekali sembelihan di pasar itu tidak halal gitu. Gitu. Gitu ya, Mbak. Mungkin itu saja mungkin bisa dipahami ya, Mbak ya. Itu saja. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terkait foto yang diajukan di Siala, mungkin saya izin tampilkan juga ya di layar. Baik, mohon ditunggu sebentar. Nah, untuk contoh foto yang diajukan di Sihalal ini bisa dibuat seperti ini, Bapak. Oh iya boleh ya. Pak Iya Denis, iya. ya. Iya iya iya. Ya, Jadi siap. bisa dikolase antara foto verbal dan foto produk. Pastikan foto verbalnya wajah dari PU dan P3H itu jelas. Dan nanti foto produknya juga jelas, Bapak. Saya nggak pakai name tag waktu itu saya belum ini name tag nggak apa-apa ya Mbak ya. Yang jelas foto saya. Baik, baiknya nanti untuk pengajuan berikutnya pakai name tag ya, Pak ya. Ya siap. Supaya lebih terpercaya gitu, Pak. Ya. Gitu ya, Pak ya. Baik, mungkin untuk yang sembelihan tadi, memang itu harus pakai bahan yang sebenarnya, Pak. Ya. Jika memang jika memang apa ya namanya, memanipulasi data seperti itu ya, Pak ya, itu Iya. nanti pasti akan dicek juga, Pak, oleh Satgas Halal, karena Satgas Halal kan sudah mulai turun ke lapangan ya, Pak ya. Nah, nanti kalau memang ketahuan itu memanipulasi, itu nanti pasti akan dicabut, Pak, izinnya. Seperti itu, Bapak. Mungkin dari Bu Lili mau menambahkan, silakan, Bu.
Iya, kalau saya pengalaman saya, Mbak, saya itu cari untuk RPU atau RPA yang sudah ber-SH dulu. Saya cari di Google, kalau nggak ada, ya pernah saya tanya ke customer BPJPH itu yang ada yang di dashboard itu kan ada ya. Ya dari situ saya di WA ada ini daftar-daftar ini dikasih tahu juga. Nah dari situ saya ngambil dari situ. Kemudian untuk PU saya sarankan kalau Ibu ayamnya ini dari mana? Saya bantu telusuri juga. Dia ngambilnya dari pedagang si A. Kemudian saya tanya si A ngambilnya dari RPA atau RPU di mana seperti itu, Kak. Terus seandainya itu belum yang dari RPU yang sudah ber-SH, saya sarankan Ibu kalau bisa ambilnya dari sana. Kalau enggak Ibu ambil yang produk-produk frozen itu kan ada ya, seperti Caron, ya seperti itu, saya sarankan seperti itu. Kemudian kalau PU-nya mau, ya silahkan kita lanjut proses. Tapi kalau PU-nya nggak mau, nggak bersedia, ya kita nggak berani lanjut, Kak. Soalnya kan itu resiko juga karena belum bersertifikasi halal. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Lili. Apakah sudah jelas Pak Denis? Ya, ya sih, ya apa mestinya memang seperti itu. Cuman ini sebagai bentuk keresahan saya aja gitu. Kan bisa jadi pertama, ya mohon maaf ini. Bisa jadi yang pertama itu adalah kalau si PU-nya yang nakal gitu memanipulasi. Oh, saya belinya di sini padahal nyatanya dia beli di pasar. Yang kedua, kita sebagai P3H juga kan bisa jadi nakal gitu ya. Nakal gitu. Artinya gini, ada karena kita ingin mengejar penghasilan gitu ya, penghasilan misalnya kita sebetulnya tahu dia beli di pasar di pedagang yang tidak bersertifikat, cuman kita apa namanya verifikasi bahwa itu, nah itu maksud saya sih lebih kepada menggugah kita semua gitu ya Mbak ya, mungkin Ya. itu aja karena ini kan kesempatan nih memaksa para penyembelih yang tidak halal itu untuk menyembelih dengan halal dan dia bersertifikat halal gitu. Mungkin itu aja Mbak. Benar, Pak. Jadi memang kuncinya itu pastikan produknya yang dipakai itu benar-benar sudah halal ya, Pak ya, terutama untuk yang daging sembelihan. Nah, jika memang sebelumnya belum pakai yang halal, nanti bisa dicarikan untuk yang sudah eh, ada izin halalnya, nanti bisa diarahkan juga seterusnya pakai ayam yang itu, Pak, seperti itu. Ya, makasih Mbak. Baik, cukup ya Pak Denis ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Terima kasih Pak Denis. Mungkin selanjutnya atas nama Andri Yoga Suara, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Andri. Bismillah. Mau tanya ini kalau ada produk yang hampir sama ya, misalkan gorengan, itu kan ada beberapa varian kan, gefu, misalkan terus tempe, ada apa lagi, kroket misalkan ya. Terus misalkan juga misalkan ada serabi misalkan, itu juga kan ada rasa oncom, keju gitu kan sekarang udah banyak. Atau misalkan dawegan, itu juga kan ada yang pakai gula pasir biasa, ada yang gula merah misalkan. Untuk hal-hal yang seperti itu, termasuk misalkan jus buah, jus alpukat, anggur, atau dan seterusnya. Itu cara pengajuannya gimana? Apa satu atau beberapa? Itu yang pertama. Kemudian saya baru ini mau sedikit bertanya tentang apa? Kalau misalkan pendamping kita sampai terbit ke sertifikat halalnya, biasanya kalau untuk pembayaran itu berapa lama ya? Itu mungkin yang kedua. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, Bu Lili bisa dibantu jawab, Bu. Siap. Untuk setiap produk, misalnya serabi itu ada variannya, ada misalnya ada 5 atau 4 macam ya Pak. Ada yang topping meses, oncom, dan lain sebagainya. Itu ya kita tetap produknya kita foto 5 kali, 5 varian tersebut, sesuai varian yang diajukan. Kemudian untuk foto verbal sama PU, itu ya tetap sesuai dengan varian. Jadi saya foto misalnya serabi itu topping meses, topping oncom, topping lainnya itu saya juga foto satu-satu per varian Pak. Untuk kalau ada banyak varian, misalnya lebih dari 10, itu saya
anjurkan kepada PU itu bisa diajukan semua, tapi kalau satu sertifikasi halal itu kan maksimal 10 varian. Jadi itu bisa diajukan 10 varian. Yang lain itu bisa dengan NIB atau NIK istri atau pasangannya, gitu Pak. Siap, siap. Iya. Jadi semua varian yang dijual itu bisa bersertifikasi halal semua, Pak. Oh iya, Iya. ya. Terima kasih. Untuk Iya, pertanyaan pertama cukup Pak Andri. Cukup. Baik, untuk pertanyaan kedua, itu nanti bisa dicek di FAQ ya Pak ya, yang ada di dashboard Swakarta, itu sudah ada penjelasannya terkait pembayaran fee. Seperti itu ya Pak ya, jawabannya sudah ada di FAQ dashboard Swakarta. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan Pak Denis tadi yang asistensi, nanti akan ada di materi ya Bapak Ibu ya, nanti akan dijelaskan di materi untuk detailnya. Ini kita tanya jawab dulu. Baik, untuk selanjutnya atas nama Ade Firman. Pak Ade Firman, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, Mbak, saya ingin bertanya terkait rekrutmen PPH, Mbak, bisa tidak? Rekrutmen kan tutup ya Pak ya? Nah, ya udah tutup. Tapi kalau merekrut itu bisa nggak? Atau nggak bisa? Nanti Pak, tanggal 15 Pak. Atau Mas Fas mungkin bisa membantu menjawab, Mas Fas? Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Jen tadi, Pak. Jadi untuk saat ini belum kita buka lagi rekrutmennya sampai nanti normal kembali ya, Pak ya, pelatihannya. Kan kita sudah dapat info juga kalau pelatihan dari Grade Edu ini dinonaktifkan sementara dulu sampai dengan tanggal 14 April 2024. Insya Allah nanti akan normal kembali di tanggal 15 April ya Pak ya. Nah nanti kita lihat aja kalau misalnya sudah normal kembali baru kita buka pendaftarnya. Jadi selama masih belum dibuka, belum normal ya berarti belum bisa melakukan rekrutan gini Pak. Begitu Mbak Jen. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Fas atas jawabannya. Pak Ade Firman cukup ya Pak ya? Baik, untuk selanjutnya atas nama Nanang Nugraha, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Atas nama Nanang Nugraha. Silakan Pak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jen atas waktunya. Pertama, saya baru selesai itu kemarin tuh mengikuti ininya gitu. Tapi yang baru saya terima itu satu sertifikat, baru satu. Itu ya, Mbak. Kemudian untuk mendapatkan itu kartu nama, playernya itu mau kami cetak itu di mana ininya linknya. Kemudian boleh nggak kalau P3H ini kami pembimbing pelaku usaha yang mengerjakannya gitu Mbak. Karena kebanyakan kalau saya lihat walaupun saya belum turun ke lapangan dari data yang ada mereka ini pertama gaptek yang Mbak ya, gaptek gitu ya. Yang keduanya mereka nggak pernah berini dengan laptop apalagi email gitu. Nah, boleh nggak itu mereka dikerjakan oleh kita, di-entry-nya oleh kita. Kemudian kita siapkan formulir isian lah gitu, semacam formulir isian yang sesuai dengan poin-poin yang harus mereka isi. Dan yang mengerjakannya kita gitu ya, pendamping ini. Kemudian yang berikutnya Mbak, ini untuk mereka ini kesulitan juga memang untuk mendapatkan NIB ya. Masih ada yang belum bisa NIB. Nah, ini bagaimana apakah bisa diurus oleh kita gitu ya ataukah oleh si pelaku usaha itu sendiri. Kemudian berikutnya kalau kita berkoordinasi misalnya dengan dinas perindak ya UKM di kabupaten kita itu bisa nggak gitu kita melakukan kolaborasi dengan karena mungkin ya data yang berkaitan dengan
alamat dan sebagainya si PU ini di mana ya. Nah, itu mungkin bisa dimiliki juga ada juga gitu ya di dinas terkait gitu, terutama dinas perindustrian, perdagangan, UMK-nya gitu. Saya kira itu saja, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanang izin menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Itu sertifikatnya yang baru didapat itu yang dari Grid Edu saja ya Pak ya? Iya, yang pertama ikut pelatihan tuh Baik, nilainya sudah di atas 60 Pak. udah 85. Baik, Bapak silakan bisa ke akun Si Halal Pak, dicek untuk sertifikat yang dari BPJPH Pak. Ya, Nah, nanti dicek juga untuk ID registrasinya. Nah, setelah itu Bapak silakan bisa registrasi di Swakarta agar bisa dapat ID card, atribut, dan lain-lain, Pak. Oh Nanti gitu ya. registrasi di Swakarta dulu. Ya, Dan untuk ya. di Swakarta itu wajib menyelesaikan 3 sesi basic training dulu, Pak. Udah selesai. Yang di Udah Swakarta? udah selesai di Swakarta udah selesai. ID udah ada. Hanya maksudnya Tapi tuh kok sertifikatnya baru 1 ya, Pak ya? iya, tapi yang terima baru 1 sertifikat itu diklik yang mana gitu. Apakah di si halalnya atau di mana gitu. Nanti di Si Halal ada menu untuk sertifikat, Pak. Nanti bisa Iya. dicek, Pak. Ya. Nah, untuk yang di Swakarta itu kalau sudah lolos, Ya. nanti akan ada untuk sertifikatnya, Pak. Bisa dicek juga. Iya. Nah, untuk ID card, player, kartu nama itu kalau kita mau cetak itunya di mana tuh? Ada di mana? Ada di atribut, Pak. Oh, ada Menu atribut. namanya Oh. atribut. Judulnya atribut menunya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Jen. Terus Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Ya. Bu Lili bisa dibantu jawab ya, Bu ya. Ya. Apakah bisa P3H membantu membuat akun dari PU? Atau juga mengisikan data dari PU? Silakan Bu Lili bisa Ya. dibantu jawab. Ya, sebenarnya sih itu pengajuan itu oleh pelaku usaha sendiri. Ya. Akan tetapi karena mereka kadang ada yang gaptek atau enggak, Ya. itu bisa bantu. Ya. Tapi asalkan nanti akunnya juga dikasih tahu, Pak. Jadi mereka juga bisa cari, bisa buka sendiri akunnya. Oh, Jadi gitu. Iya, Ya, kita bisa bantu. Untuk NIB kita juga bisa bantu. Ya. Tapi kita juga bisa lewat Swakarta itu ya, lewat jasa Oh, iya. itu. Nah, kalau NIB itu kalau lewat Swakarta kita tidak akan kesulitan, Pak. Oh, ini produknya apa? Kita harus cari KBLI apa kan Iya, seperti iya. itu. Ya. Kalau kita yang bikinkan NIB memang kita bisa bikin. Kalau saya sih kalau bikinkan gratis, tapi itu yang KBLI yang biasa-biasa aja yang kita sering temui ya, seperti kedai makan atau apa. Kalau yang lain-lain kita juga akan kesulitan juga, nanti tidak sesuai. Kadang itu di NIB itu KBLI berapa itu di Si Halal juga tidak cocok, tidak sinkron. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tetap lewat jasa itu kan lebih enak, Pak. ya. Lewat Ya. Swakarta, J. Ini Oh, saya, iya. untuk akunnya, akun di Si Halal, kita bisa bantu, Pak. Kita bisa bantu menginputkan. Kalau tidak, kita minta tolong ke asisten itu juga bisa, Pak. Oh, gitu ya. Iya, asalkan data yang sesuai dengan yang PU berikan, data-datanya itu juga sesuai yang PU berikan, kemudian kita nginputnya juga sesuai. Misalnya ada isian gula itu dari merek apa, itu kan harus sesuai juga kan Pak. Kita juga harus verifikasi di lapangan memang mereka menggunakan merek apa, seperti itu kan. Nah, itu kita bisa bantu inputkan. Itu kalau saya seperti itu, kalau memang PU-nya itu benar-benar gaptek. Kalau tidak, ya kita kasih tahu caranya, Pak. Iya. Ya, kita kasih linknya, terus kita buatkan akun. Nah, untuk pengisian mereka sendiri bisa ngisi, Pak. Kita kasih. Tetap ya pakai akunnya si PU ya? Iya. Kalau pengajuan itu memang harus pakai akun si PU. Ya. Memang kita bisa bikinkan, kita kasih linknya. Tapi PU bisa kita serahkan lagi, PU ini jenengan bisa input sendiri, kan gitu. Tapi kalau memang mereka tidak bisa dan ikhlas, Bapak punya banyak waktu, boleh diinputkan jenengan, nggak apa-apa. Ya, boleh dibuatkan ya. Boleh, boleh. dibantu di entry maksudnya, Bu.
Boleh bantu entry boleh Pak. Boleh Tapi itu dibantu di tadi entry. Pak, kita punya integritas, kita nggak boleh pakai jasa atau apa ya. Enggak. Itu Pak. Iya, enggak Bu. Kalau Bapak kewalahan, kalau Bapak PU-nya banyak, terus entry datanya banyak, kewalahan, mending cari PU daripada ini jenengan minta tolong asisten aja Pak. Itu di dashboard Swakarta kan juga sudah ada itu ya asisten Iya. ya. Ya Seperti saya itu Pak. coba ini ya. Untuk yang mengentrinya sih memang bukan saya Bu. Ini ada Iya, saya punya inilah gitu, punya rekan gitu. iya. Ya. Tapi akunnya tetap akunnya si pelaku usaha ya. Iya, tetap akunnya si pelaku usaha. Dibuatkan akun pelaku usaha ya. Iya Pak, iya. Ya. Email juga kalau bisa email dari pelaku usaha sendiri. Tapi kalau mereka nggak gaptek benar-benar nggak bisa, Bapak bisa bantu bikinkan akun pakai email baru atau apa kan gitu. Oh iya, siap. Kalau saya seperti itu Pak J. Ini saya pengalaman saya sendiri ya. Siap. Terima kasih Mbak Lili. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu Lili dan Pak Nanang. Sama-sama Mbak. Ya, mungkin kita lanjut ke materi dulu ya. Ini pesertanya sudah banyak juga. Oke. Izin Bu Lili, saya menyampaikan materi dulu. Siap Mbak, monggo. Baik, untuk kobarkan halal pada hari ini, kita membahas terkait dengan percepatan proses dan jumlah sertifikat halal. Jadi untuk kerja cerdas, kerja digital, kerja berjamaah, sejahtera bersama. Oke, program ini didukung oleh BPJPH, Insani, dan Swakarta. Dan untuk kunci suksesnya itu yang pertama, paham proses pengajuan sertifikasi halal. Yang kedua, punya identitas alat kerja yang lengkap. Yang ketiga, optimal menggunakan platform digital. Yang keempat, layani pelaku usaha di lingkungan terdekat terlebih dahulu. Yang terakhir itu miliki tim kerja pendukung yang solid. Oke, kita lanjut bagian pertama itu persiapan layanan sehati P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Pastikan identitas dan alat kerja telah disiapkan oleh pendamping PPH Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, identitas profesinya itu ada ID card dan kartu nama. Itu nanti ada di dashboard ya, Bapak Ibu sekalian, ada di dashboard Swakarta. Lalu untuk identitas bisnisnya itu akan ada spanduk juga dan ada standing banner. Ini juga ada di dashboard Swakarta, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu apa saja alat kerja yang wajib dibawa oleh pendamping PPH EWI? Itu nanti ada brosur seperti ini, ada flyer wajib halal dan sehati. Ini nanti sudah ada juga di dashboard Swakarta seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu wajib bawa contoh sertifikat halal. Ini contohnya bisa pakai yang sudah terbit dari yang Bapak Ibu dampingi atau bisa juga ambil dari dashboard Swakarta. Kita sudah sediakan untuk contoh sertifikat halal, nanti bisa di-download lalu dicetak seperti itu dibawa ke pelaku usaha. Ini loh nanti kalau kalau mengajukan sertifikat halal yang akan didapatkan itu seperti ini. Jadi dapat sertifikat halal seperti itu. Resmi ya. Ini ada logo Garudanya. Lalu untuk peralatannya, untuk pembuatan label produk sehati itu ada standing akrilik, biasanya di toko alat tulis itu harganya sekitar 14.000 ya. Lalu ada kartu label, ada spidol hitam, lalu ada label tempel. Ini kita bisa beli di toko alat tulis seperti itu. Dan ini digunakan untuk apa? Ini fungsinya untuk memberikan label yang sederhana. Jadi kan ada PU yang belum punya label ya, jadi kita bisa buatkan dari alat-alat ini dan ditempelkan di produknya seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membedakan jualan PU1 dengan PU yang lain. Tentunya itu contohnya misalkan itu pengrajin gula merah, itu kan banyak ya Bapak Ibu sekalian, jadi harus ada pembedanya antara PU1 dengan PU yang lain. Nanti bisa dituliskan untuk nama produknya plus nama merek dagang atau nama usahanya seperti itu. Lalu masuk ke percepatan jumlah terbit sertifikat halal. Tahap 1 kita pemasaran jasa ke kontak WA dulu tanpa terkecuali. Itu bisa promosi sehati ke seluruh kontak WA. Tahap kedua bisa pemasaran jasa ke komunitas sekitar domisili. Nah, melayani 30-50 pelaku usaha bersamaan. Tahap ketiga, pemasaran jasa sebagai penyelia halal. Ini membina kelompok pelaku usaha untuk jaminan produk halal.
Gunakan platform sertifikasi halal.id untuk mengurangi resiko penolakan komite fatwa. Nah, pastikan juga punya akun swakarta.id dan melakukan kurasi data PU melalui sertifikasi halal.id. Oke, ini pendamping untuk hubungannya ya. Jadi pendamping ini mengirimkan data PU langsung ke si halal. Kalau mengirimkan langsung datanya itu tidak jelas ya persetujuannya, resikonya bisa dikembalikan atau ditolak. Nah, untuk pilihan keduanya itu melalui sertifikasi halal.id, ini kita melakukan juga kurasi data. Jadi kurasi data itu dilakukan dulu oleh P3H, setelah itu baru admin melakukan kurasi data setelah P3H submit ke admin seperti itu. Nah, nanti untuk kualitas data yang terbaik, nanti insya Allah 7 hari terbit SH-nya. Nah, untuk aturan dasar kualitas foto produk sehati, itu foto produk, label produknya harus jelas, isi produk jelas, kemasan produk jelas, penerangannya cukup, resolusinya cukup. Lalu untuk latar belakang fotonya, tidak boleh di rak, tidak boleh di tanaman, tidak boleh di kamar mandi, harus dinding yang polos dan meja yang bersih. Usahakan di atas meja. Lalu untuk alas produknya tidak boleh di lantai, karpet, tikar, tidak boleh dipegang atau ditaruh di rumput, baiknya ditaruh di meja, di atas meja. Nah, pastikan untuk lensanya, lensa kamera HP itu harus bersih dari kotoran ya, supaya jelas untuk pengambilan gambarnya. Nah, nantinya harus ada juga ini foto verbal. Foto verbal ini diinput di si halal pada foto produk. Jadi dengan adanya ketentuan foto verifikasi dan validasi P3H dengan pelaku usaha, maka layani pelaku usaha radius dengan 3-5 km, terus fokus ke PKK, pasar, dan komunitas, lalu bentuk grup tim kerja PPH lokal, seperti itu. Lalu segera bentuk tim kerja kecamatan agar kerja Bapak Ibu sekalian itu lebih produktif. Jadi nanti akan ada, sudah ada LP3H EWI cabang provinsi, bentuk grup tim kerja P3H EWI dengan melakukan perekrutan dari sekitar domisili, bisa kabupaten atau kota. Nah, untuk potensi perekrutannya itu dari ibu-ibu PKK, terus mahasiswa, siswa SMK, santri pesantren, penyuluh agama, guru agama, pelaku usaha mikro, pendamping sosial, seperti itu. Jadi bisa merekrut sekitaran ini ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk grup tim kerja sehati itu biasanya itu ada 5 orang P3H seperti itu. Jadi fungsi personil tim kerja itu dibagi-bagi, Bapak Ibu. Ada edukator sehati itu 2 orang, kehumasan atau komunitas, nanti ada surveyor atau verbal 2 orang, itu nanti bisa mengkolek data dan validasi. Lalu inputter QC atau submit 1 orang, itu terkait dengan kualitas dan proses administrasi. Nah, jika sudah membentuk tim, nantinya akan lebih cepat ya, bisa mencapai 200 SH per bulan dan memiliki tim 40 SH per personil, seperti itu. Pilihan alternatif itu tadi ya yang ditanyakan Pak Denis, itu ada asisten P3H EWI agar makin cepat dan produktif. Nah, ini untuk asisten P3H EWI itu sudah ada ya di dashboard Bapak Ibu sekalian. Jadi tantangan yang kita temukan itu yang pertama gaptek, butuh belajar, ribet, banyak data input, repot, tidak punya waktu, terus ruwet. Ruwet itu jadi kan KF itu kan permintaannya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kadang minta A, terus diubah minta B, seperti itu. Lalu pecah telur, V cepat, solusi alternatifnya itu asisten P3H EWI, data diinputkan ke si halal. Jadi dari QC dan di si halal itu diinputkan oleh asisten. Lalu hemat waktu dan tenaga sesuai dengan apa yang diminta oleh komite fatwa. Lalu income lebih besar dan cepat. Nah, ini sudah tersedia di dashboard Swakarta. Nanti akan kita tunjukkan ya seperti apa untuk cara ordernya untuk asisten P3H EWI seperti itu. Jadi tugas P3H nanti mengunjungi PU, sosialisasi sehati, data collecting, tentunya harus punya NIB ya. NIB itu diwajibkan ya kalau di Edukasi Wakaf Indonesia karena agar clear dari awal sampai akhir. NIB dan KBLI sesuai kekaban, foto produk dan label merek. Terus bahan baku, proses pembuatan, foto P3H plus PU plus produk.
Lalu nanti input ke si halal dilakukan P3H, resiko waktu terbitnya, terus nanti kurasi sertifikasi halal.id oleh P3H dan melakukan QC, terus data emas. Kalau dilakukan oleh asisten P3H EWI itu olah datanya oleh asisten ya. Datanya jelas data emas, terus nanti input ke si halalnya. Kalau dilakukan P3H waktu terbitnya juga cepat, terus input ke si halal dilakukan asisten waktunya lebih cepat, terus nanti cepat juga dapat income. Terus untuk digital asisten P3H EWI itu nanti kirim data ke PU via WhatsApp. Nanti akan dikirimkan oleh asisten form isiannya dan foto pendukungnya itu wajib dikirimkan juga ke asisten. Jadi jalin komunikasi juga dengan asisten ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tugas asisten itu kurasi data PU, buat akun PU, terus input ke si halal. Kalau ada revisi nanti wajib dilakukan revisi oleh asisten, lalu memantau juga untuk pengajuannya. Nah, benefitnya untuk P3H, P3H itu cukup fokus saja mencari PU, tidak repot untuk input ke si halal. Terus datanya sudah sesuai standar Komite Fatwa, SH terbit lebih banyak, lalu income juga lebih besar. Nah, ini semua sudah lengkap, ada di swakarta.id. Kontribusi dan fiturnya maksimal 30 KPLI per bulan. Itu kita sedang siapkan untuk paketnya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan segera kita update di dashboard. Lalu SH terbit itu kalau nggak ada kendala ya, kurang dari 7 hari normalnya. Terus ke depan akan free 2 SH pertama jika sudah di-update ya sistemnya. Terus ini jasa yang kita bayarkan untuk asisten itu cuma 15.000 per KPLI. Ini kita bayar asisten ya, bukan kita bayarnya 15.000 ya. Terus ini di luar pembuatan NIP Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah bahagia dapat membantu pelaku usaha jadi halal dan banyak rezeki halal juga bagi P3H EWI. Insya Allah sejahtera dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu ya materi dari saya. Mungkin saya tunjukkan sekalian ya yang ada di dashboard Swakarta untuk asistennya. Cara ordernya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard Swakarta ya, yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini ada menu asisten sehati. Kita bisa order, kita centang, klik asisten. Nah, ini akan ada invoice ya yang dibuat. Nah, untuk saat ini masih 10 SH ya 200.000 untuk paketnya belum kita upload, sedang kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah mungkin di minggu ini atau minggu depan ya, nanti akan kita info kalau sudah di upgrade sistemnya seperti itu. Untuk saat ini 10 KBLI biayanya 200.000. Untuk metode pembayaran bisa melalui FinPay atau Kris. Untuk FinPay ini bisa dibayarkan melalui M-Banking atau ATM atau Alfamart atau Alfamidi seperti itu. Untuk Kris nanti bisa dibayarkan ya melalui e-wallet atau M-Banking seperti itu. Nah, mungkin saya praktekkan juga ya untuk kurasi data tanpa asisten itu seperti apa. Nah, kita masuk ke dashboard dulu. Sekalian kita explore ya. Mungkin di sini ada B3H baru biar tahu itu menu-menunya seperti apa. Nah, ini adalah menu dari dashboard di halaman utama dashboard Swakarta. Di sini akan ada rekruternya. Jadi rekruternya siapa? Jadi akan ada rekruternya siapa. Di sini kita bisa kontak ke rekruter untuk konsultasi terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita bisa konsultasi ke rekruter terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini ada jadwal kegiatan selama 1 bulan Bapak Ibu. Nah, di sini ada jadwal kegiatan selama 1 bulan. Seperti kegiatan kita sekarang, itu pun sudah ada juga di dashboard. Ini hari ini ya jadwalnya. Nah, untuk next meeting itu di tanggal 16. Nah, untuk link Zoom-nya pun juga sudah ada di sini. Jadi jadwal selama 1 bulan itu sudah ada semua di dashboard Swakarta seperti itu.
Nah, untuk menghubungi admin, itu adminnya siapa saja, itu sudah ada juga di dashboard Bapak Ibu. Jadi jangan salah admin ya Bapak Ibu. Di sini saya masih menemukan eh, banyak yang chat ke saya itu bertanya terkait dengan ID registrasi, seperti itu, terkait dengan pembayaran, terus terkait NIB atau KBLI. Jadi jangan salah admin Bapak Ibu. Di sini sudah ada PIC-nya masing-masing. Kalau registrasi itu dengan Mas Fas, kalau NIB dan KBLI itu dengan Mas Wawan. Terus nanti kalau development terkait ID registrasi atau dashboard itu bisa konsultasi dengan Mas Indra. Nah, kalau terkait pembayaran atau surat menyurat itu dengan Mbak Hamidah di admin dan payment. Kalau untuk sertifikasi halal QC itu bisa dengan saya, Bapak Ibu. Jadi jangan salah admin, semua sudah ada di dashboard Swakarta. Nah, untuk tanya jawab kita juga sediakan untuk FAQ. Kita bisa klik menunya, itu akan diarahkan juga di sini. Jadi ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh P3H, ini kita bisa lihat jawabannya itu ada di sini sebenarnya. Tadi kan ada pertanyaan juga ya dari Pak siapa ya tadi. Kapan sih fee-nya dibayarkan? Itu akan ada di sini juga jawabannya. Nah, terus arti dari invoice di BPJPH itu juga sudah ada di sini sebenarnya. Jadi sering-sering Bapak Ibu itu explore dashboard Swakarta. Jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada semua di dashboard. Perlu diingat lagi ya Bapak Ibu ya, admin itu melayani ribuan ya untuk P3H. Di sini P3H EWI itu udah 9.400-an ya kalau nggak salah. Jadi ya mohon maklum saja kalau memang responnya itu lama seperti itu. Karena memang yang dilayani bukan hanya satu orang seperti itu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya untuk masuk ke kurasi data atau QC di sertifikasi halal.id. Langkah awal harus login dulu di dashboard Swakartanya, lalu kita ambil link referral yang sertifikasi halal.id, jangan salah ya. Nah, kalau yang di paling ujung kiri, ini pendaftaran Swakarta. Jadi ketika kita merekrut P3H, itu kalau sudah selesai pelatihan, sudah punya ID registrasi, berikan kode referral yang ini. Nah, kalau yang paling ujung kanan, ini rekrut P3H. Nanti kalau sudah dibuka untuk perekrutan P3H-nya, silakan bisa salin untuk kode referral P3H ini, kirimkan ke calon-calon P3H rekrutan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kalau yang di tengah, ini untuk sertifikasi halal. Kita coba melakukan kurasi ya. Kita klik linknya. Mungkin ini juga akan banyak pertanyaan juga ya. Tadi dilihat di chat, banyak yang tanya juga terkait QC. Nah, pastikan di sini adalah nama Bapak Ibu sekalian untuk referralnya ya. Lalu untuk nama pelaku usaha ini, data pelaku usaha ini harus diisi lengkap ya dari nama, NIK, email, nomor telepon, nama usaha, jenis usaha, lalu domisilinya. Di sini pastikan datanya valid ya Bapak Ibu sekalian ya. Pastikan datanya valid, lalu klik lanjutkan di sini. Selanjutnya step kedua itu mengisi untuk pengajuan produk. Di sini ada jenis pelaku usaha, dipilih yang perseorangan ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk input NIB, nanti bisa diisikan di sini. Kalau sudah punya NIB, centang yang sudah memiliki NIB. Jika belum, itu centang yang belum memiliki NIB. Nah, kalau mau order jasa, nanti bisa kontak saja Mas Wawan. Nah, nanti bisa klik yang order jasa NIB. Nanti bisa klik linknya di situ dan mengisikan data-data yang dibutuhkan lalu membuat transaksi seperti itu. Atau untuk lebih detailnya nanti bisa kontak admin bagian NIB dan KBLI. Nah, untuk biaya untuk jasa pembuatan NIB tentunya ada biaya ya karena ini jasa itu sebesar 50.000. Nah, kalau PU-nya tidak mau pakai jasa itu silakan bisa dibuatkan oleh P3H ya. Caranya bisa cari di YouTube untuk pembuatan NIB seperti apa. Nah, lanjut ke data produk ya di sini ya. Klasifikasi jenis produk ini diisi klasifikasi jenis produknya. Jadi jenis produknya yang diisi, bukan kode KBLI-nya. Jadi kalau misal produknya itu martabak ya tulis aja martabak. Kalau produknya takoyaki ya tulis aja takoyaki. Kalau
produknya itu es teh, tulis saja es teh seperti itu. Jadi jangan dituliskan kode KBLI-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu step yang berikutnya itu pengisian produk. Ini sering sekali saya menemukan Bapak Ibu yang tidak membaca untuk tulisan di sini. Di sini tulisannya foto produk, sudah jelas ya sebenarnya. Upload foto produk bukan foto verbal. Nah, di sini masih banyak yang salah sebenarnya. Upload foto produk bukan foto verbal. Jadi kalau di sertifikasi halal.id itu yang diupload foto produknya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang di Si Halal itu yang diupload foto verbalnya. Kenapa kok beda? Jadi di Si Halal itu untuk menu verbalnya kan belum ada, belum jadi. Jadi yang digunakan untuk upload foto verbal itu pada foto produk, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, BPJPH mengeluarkan surat edaran yang menganjurkan wajib menggunakan foto verbal, bisa dikolase juga untuk dengan foto produknya. Ke depan, jika sudah ada untuk menunya, nanti untuk foto produk itu tetap diupload di foto produk. Kalau sudah ada menu untuk upload foto verbalnya, diupload foto verbal. Nah, maka dari itu di sertifikasi halal.id itu yang diminta tetap foto produk seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk merek produk di sini juga masih banyak yang salah. Merek produk ini harus dituliskan rinci. Saya berikan contoh ya, bisa dituliskan itu contohnya jus buah alpukat Buminah atau kupat tahu Pak Rohmat. Jadi harus ada nama variannya dan nama usaha. Ini masih ada yang nanya, foto verbal apa Kak? Foto verbal itu foto, jadi ada PU, ada P3H, dan ada produknya. Mungkin saya share juga ya surat edarannya ya. Sebenarnya di dashboard Swakarta itu sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Bisa cari di literatur halal. Terus nanti cari judulnya surat edaran upload foto produk dan foto verbal. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa preview. Di sini sudah ada Bapak Ibu sekalian nih, foto verbal tuh seperti ini. Jadi sering-sering dibuka saja dashboardnya ya. Oke, untuk merek produk sudah jelas ya. Jadi itu diisikan nama varian dan nama usaha atau merek dagang. Jadi contohnya itu tadi jus buah alpukat Buminah atau kupat tahu Pak Rohmat atau es teh Bu siapa ya contohnya? Es teh Bu Rahmini seperti itu. Nah, untuk kemasan itu pastikan sesuai yang ada di foto. Lalu untuk cleaning agent itu harus ada air dan sabun cucinya. Dan sabun cucinya itu harus wajib menyebutkan mereknya. Contoh Mama Lime. Contoh lagi Sunlight seperti itu. Untuk bahan produk itu juga harus jelas Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk prosesnya itu juga harus jelas. Nah, untuk bahan produk, jika memang membutuhkan air, itu wajib ditambahkan airnya ya Bapak Ibu. Misalkan kita membuat kue, kue itu kan harus ada air ya. Kalau nggak ada air kan gedibel ya adonannya ya. Jadi harus ada airnya. Contoh membuat nasi itu harus ada air. Jadi harus ada tulisan airnya di sini. Harus ada berasnya, harus ada airnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus seblak. Seblak itu kan kalau yang kuah kan harus ada air ya. Wajib ditambahkan juga. Nah, lalu yang banyak pertanyaan juga biasanya domain di sini. Nah, untuk domain ini diisi nama usaha atau merek dagang tanpa spasi dan tanpa tanda baca. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa sih kok harus ngisi domain? Domain ini adalah benefit untuk pelaku usaha, Bapak Ibu. Jadi, kalau pelaku usahanya melakukan screening data di sertifikasi halal.id itu akan dapat domain atau landing page gratis ya dari rumah web. Seperti itu. Nanti jadi dipilih yang gratis domain 1 tahun. Nah, kalau tersedia di-apply saja. Kalau memang namanya nggak tersedia, nanti cari nama yang unik yang lain. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja materinya. Kita lanjut tanya jawab. Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Sudah ada yang raise hand ya. Mungkin kita lanjut ke atas nama
Pak Dadang Hidayat, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Mau tanya mengenai tadi apa namanya penamaan label ya, berarti merek ya gitu ya. Mm-mm. Saya kan lihat di Swakarta itu ada keterangan kalau misalkan menggunakan warung, lalu kemudian apalagi gitu ya. Cuman di situ tuh tidak terus kedai gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah masih boleh kalau misalkan tadi bakwan kedai Bu Ratna misalkan gitu. Kalau pakai kedai masih bisa nggak ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai apa namanya perpindahan provinsi. Jadi kan saya rencananya mau pindah ke Jawa Tengah. Nah itu apakah langsung ke BPJPH-nya apa seperti apa tuh prosesnya? Gitu aja paling Mbak. Baik, Pak siapa ya tadi? Dadang. Presennya udah turun soalnya. Pak Dadang, Pak. Dadang ya. Ya, Pak betul. Dadang, untuk yang di tulisan yang itu kan tulisannya tidak boleh menggunakan ya Pak ya. Ya. Kalau di luar itu kan berarti boleh Pak. Oh berarti kedai masih boleh ya? Soalnya nggak ada tulisan kedai di sana. Kalau Ya warung kalau nggak nggak boleh. ada berarti boleh. Oke. Kalau nggak ada berarti boleh Pak. Kalau ada Oke. tulisan yang di situ berarti nggak boleh. Oke, oke. Kalau Siap. di luar itu boleh Pak. Nah Oke, terus Pak. untuk pindah domisili ya Pak ya. Pindah domisili nanti bisa hubungi saya saja Pak. Tak kirimkan untuk formatnya. Nanti bisa dibantu kirimkan ke Mbak Hamidah Pak. Untuk yang sudah isian. Bapak bisa chat saya dulu ya Pak Dadang. Nanti saya kirimkan formatnya. Oke. Ya, Baik. makasih Pak. Ya, sama-sama. Cukup ya Pak ya untuk Ya, cukup. pertanyaannya. Baik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Untuk atas nama Muhammad, siapa ini? Muhammad Nazari. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, bisa Iya, disampaikan pertanyaannya. baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya mengenai untuk mendapatkan tools EWI dari LP3H itu gimana Mbak? Kan ada yang katanya melalui platform itu jadi agak lebih cepat dan prosesnya, bahkan banyak ISA yang terbit hanya paginya mengajukan dan malamnya itu langsung disahkan. Itu toolsnya bagaimana cara mendapatkannya seperti itu Mbak? Bapak sudah punya Swakarta belum Pak? Sudah Mbak, tapi saya belum melakukan pendampingan karena masih ingin betul-betul paham dulu seperti itu. Sebenarnya saya baru selesai Pak menyampaikan yang Bapak tanyakan. Oh, yang saya sampaikan tadi berbayar Pak ya Mbak? barusan Pak. Itu Yang untuk dari asisten berbayar. asisten. Oh, itu Ya, berarti memang tools berbayar. yang dimaksud itu asistennya berarti Mbak? Asisten ada, terus Bapak QC sendiri juga bisa Pak. Melakukan kurasi Iya, data Mbak. dulu. Dan ini Mbak, selanjutnya guna dari link referral itu apa ya Mbak ya? Untuk yang rekrutan itu pastinya tim tersebut di bawah Bapak ya. Nah, Mbak. untuk yang dari sertifikasi halal.id itu juga PU-nya akan nanti di bawah Bapak. Pastikan didampingi Pak dari awal sampai akhir Pak. Oke, baik Mbak. Nah, dan juga mengenai KBLI dan NIB nih Mbak, saya juga belum begitu paham. Mungkin bisa Ya. bantu dijelaskan dan mengenai macam-macam variannya seperti itu Mbak. Dan satu NIB itu bisa 3 produk ya Mbak ya, seperti itu ya Mbak. Baik, untuk satu NIB itu bisa 3 KBLI Pak. Nah, satu KBLI itu maksimal bisa 10 varian. Dan pengajuannya itu harus bersamaan. Kalau screening data di sertifikasi halal.id itu hanya bisa 1 varian per KBLI karena fungsinya untuk screening saja. Nah, nanti bisa diajukan semua itu di Sihalal, Pak. Kalau untuk sertifikasi halal.id itu untuk screening data saja, Pak. Sisanya nanti bisa diajukan di Sihalal. Iya, Mbak. Nah, berarti Mbak satu
dalam satu pelaku usaha seperti itu bisa mendapatkan uh, tiga SH ya Mbak ya? Seperti itu Mbak. Iya, nanti tergantung komite fatwa Pak, seperti apa untuk pengajuannya Pak. Nanti kan dilihat juga ya. Kalau misalkan satu KBLI itu cuma satu-satu, itu biasanya disuruh sama komite fatwa untuk menggabungkan menjadi satu Pak. Jadi dilihat lagi untuk produknya itu satu KBLI berapa. Oke, oke, Mbak. Nah, misalkan begini Mbak ya. Misalkan contohnya itu begini. Usaha Pak Uco punya 3 merek dagang seperti itu Mbak. Misal yang pertama misalkan jual ubi tele-tela, yang kedua pisang coklat, dan yang ketiga itu mie balap seperti itu Mbak. Nah, ini berarti 1 NIB 3 KBLI. Seperti itu Mbak maksudnya. KBLI yang digunakan apa ya Pak? Nanti kan dilihat lagi juga Pak. Kalau memang kedai makanan itu cuma bisa satu pengajuan Pak. Jadi satu pengajuannya. Oh, maksud saya dalam usaha dia ini punya tiga varian produk yang berbeda seperti ini Mbak. Ada ubi, ada kentang, ada juga mie seperti itu kan. Itu kan beda-beda semua tuh Mbak. Iya. Jadi itu satu SH hanya terbit satu SH aja begitu. Kalau KBLI-nya itu kedai makanan, itu memang satu SH saja, Pak. Gitu, Pak. Baik. Mungkin nanti bisa konsultasi juga dengan admin bagian NIB dan KBLI ya, Pak ya. Nah, untuk mengenai penyeliah halal itu, Mbak, saya kan juga udah ada beberapa lihat juga kan video-video tutorial seperti itu. Penyeliah halal itu bagaimana, Mbak, cara mendapatkan atau mengisinya seperti itu? Karena saya belum tahu penyeliah halal itu harus diisi apa yang harus diisi seperti ini, Mbak. Baik, untuk yang self declare itu penyelia halal diisi nama pelaku usaha. Seperti itu ya, Bu Lili ya. Untuk data Iya, penyelia Mbak. halal biasanya diisi untuk nama pelaku usaha, Bapak. Data pelaku usaha Iya. seperti itu, Pak. Iya, asalkan itu penyelia halal pelaku usahanya beragama Islam, Mbak. Kalau Ya, pelaku benar. usahanya itu tidak beragama Islam, dicarikan karyawan atau saudara yang beragama Islam. Itu Mbak Jen. Ya, terima kasih Bu Lili. Seperti itu, Pak. Nah, boleh masih bertanya nih, Pak? Waduh, yang nanya masih banyak ya, Pak. Silakan, Pak. Terakhir, Pak. Ya, misalkan seperti ini, Mbak. Dia punya karyawan nih, tapi kita mendaftarkan usahanya itu atas nama karyawan dia. Maksudnya mulai dari NIK-nya ataupun foto verbalnya ini dengan karyawannya tersebut seperti itu, Mbak. Kenapa nggak nama pelaku usahanya ya, Pak ya? Iya, maksudnya karena kan bosnya atau yang pemiliknya ini tidak ada di tempat seperti itu, Mbak. Kalau pengajuan itu wajib menggunakan data pelaku usahanya, Pak. Kalau foto verbal dicoba saja nanti dengan karyawannya, Pak. Data pengajuan pelaku usaha itu wajib menggunakan data pelaku usaha. Kalau pakai karyawannya nanti bisa diklaim atas nama karyawan, Pak. Itu menyalahi, Pak, nanti. Akan kasus, Pak, ke depannya. Kalau untuk NIK-nya, Mbak? NIK-nya kan semua wajib pelaku usaha juga, Pak. Nah, kalau ada pelaku usaha non-muslim, itu penyelia halalnya baru diisi karyawan atau saudaranya yang muslim, seperti itu. Jadi nggak bisa penyelia halal tuh diisi yang non-muslim. Nah, terakhir Mbak, yang saya ingin tanyakan mengenai, saya ada juga lihat video apa saja yang bisa didapatkan dari sebagai konsultasi halal. Maksudnya 8 jenis penghasilan itu apa aja, Mbak? Pak, nanti bisa di video kan sudah ada ya Pak ya. Nanti bisa ditonton saja ya Pak ya videonya. Nanti untuk konsultasi bisa ke WA admin saja Pak. Ini videonya bisa dapatkan di mana Pak? Di dashboard kan ada Pak. Nih Oh, coba baik. saya lihatkan nih dashboardnya. Bapak jarang boleh, explore dashboardnya ya Pak ya. Ada di video training. Di sini semua videonya. Lalu untuk acara-acara seperti Kobalkan Halal hari ini itu juga sudah ada di dashboard. Untuk yang acara minggu lalu. Nah, untuk yang hari ini ditunggu saja nanti akan
ada di dashboard otomatis. Nah, jadi tidak kalau ketinggalan nanti bisa ditonton lagi di bagian ini video training. Seperti itu, Pak. Cukup ya, Pak ya. Nanti Cukup. untuk lebih lengkapnya bisa konsultasi dengan admin. Iya, iya. Nomornya Baik. ada di dashboard bagian awal sini, Pak. Di halaman utama dashboard. Bisa dieksplor saja, Pak, dashboardnya. Nih, di sini ada ya, Pak ya. Nanti bisa tanya sesuai dengan untuk pertanyaannya, Bapak. Bisa disesuaikan. Mungkin itu saja ya, Pak ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Oke, lanjut atas nama Rahma. Bu Rahma, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Atas nama Rahma. Oke, nggak ada respon. Kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Siti Masitoh dari Bogor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau punya 2 pertanyaan. Yang pertama, cara saya udah bikin, alhamdulillah sudah 1 terbit SH. Ini pelaku usahanya cuman ada 1 produk, sedangkan yang saya lagi tanganin ada beberapa produk. Nah, kan kalau di edit itu ya beberapa produk, terus ada proses produk halalnya ya. Itu kan yang bisa kita masukkan 1 apa semuanya ditumpuk di situ, Mbak? Oke, mungkin Bu Lili bisa dibantu jawab, Bu Lili. Iya, itu produk yang diajukan berapa varian, Ibu? Berapa produk? Ada beberapa ya? Jadi kan dari ini ada kemarin tuh apa ya? Ada risol. Iya. Ini yang cireng aja deh. Yang cireng ada 1 cireng, yang 1 tempe dan tahu bacem. Itu kan 1 KBLI. Saya masukkan 1 KBLI berarti 1 pengajuan ya, Bu. Iya, betul. Iya, itu Nah, ada 3 produk kan ya, Bu ya. Jadi nanti PPh-nya itu juga ditulis 3 produk tersebut, Ibu. Ditumpuk aja gitu. Tidak, Ibu. Nanti di situ kan ada kolom di PPh ya. Itu ada kolom, Ibu masukin aja nanti cireng. Kemudian tambah. Yang kedua itu nanti ada tempe bacem, kemudian tambah. Itu nanti di bawahnya itu kan pasti ada nomor urutnya 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti di setiap produknya itu cireng Ibu baru tulis di bawahnya PPh-nya seperti ini gitu. Oh. Iya, seperti itu Ibu kalau saya. Oh iya, baik. Selama ini jadi saya gini, kan itu kalau tiap masukin nomornya terus bertambah ya, Bu? Enggak, Bu, itu nanti berurutan. Kalau Ibu misalnya ada ya. Nah, nomornya terus berurutan misalnya. Jadi pas saya udah masukin cireng, pas mau mulai lagi yang tempe bacem, nerusin nomornya jadi misalnya yang cireng sampai 6. Terus yang itu 7, 8, 9, 10 gitu. Oh iya, itu dihapus saja Ibu, nanti di tab pakai backspace-nya itu bisa. Oh, jadi bisa dihapus itu? Bisa Ibu. Udah saya kirimin, gimana itu menghambat apa enggak kira-kira ya? Ya, kita tunggu dari KF-nya aja Ibu, nanti kalau ada ini mungkin dikembalikan juga untuk revisi, biasanya gitu. Oh iya. Kalau jadi 1 biasanya disuruh revisi per produknya disuruh kasih PPh sendiri-sendiri gitu. Oh iya, baik. Terus pertanyaan yang kedua, saya kan waktu daftar jadi P3H itu, jadi waktunya tuh udah mepet. Saya nggak punya rekening, saya ada punya rekening SeaBank. Ternyata udah masuk kan ke situ bisa keterima rekening SeaBank saya ya. Terus waktu di Si Halal, saya harus nulisin lagi, harus masukin lagi data bank. Ternyata di situ si bank nggak bisa dan saya harus bikin, katanya harus bikin bank yang ada tertera di situ. Saya buatlah BSI. Saya masukin data data rekening saya, rekening BSI.
itu berpengaruh nggak Bu kira-kira? Di Swakarta datanya si bank, tapi di si halal datanya Bank BSI. Baik, Bu Siti, mungkin nanti akan dikonfirmasi juga ya oleh Mbak Hamidah ya, karena ada Iya. perbedaan. Nanti pastinya akan ada konfirmasi dari kami, Bu. Nah, Oh ada ya? ya, mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan saja ke Mbak Hamidah, Bu, bagian Udah, admin. saya nggak dibalas, udah hampir 4 hari saya. Ya, nggak apa-apa Bu, yang Jadi, penting sudah disampaikan dulu. Nanti kalau sudah ya. longgar, Mbak Hamidah pasti akan respon. Karena sekarang beliau mengutamakan untuk pembayaran fee yang tertunda kemarin, Bu. Karena kan Oh iya baik. BCPH pembayarannya tertunda ya kemarin. Ya. Jadi beliau sekarang prioritasnya itu bukan membalas chat, tapi membayarkan fee. Seperti itu. Oh iya baik baik. Ya terima kasih Ya, Mbak. terima kasih Bu Siti Masito. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin ini ya, sebelum kita lanjut, kita tanya jawab dulu untuk Bu Lili ya. Bu Lili, sekarang sudah ada berapa PU Bu yang didampingi Aduh, total? saya ada, kalau pengajuan sih hampir 100 ya. 100 ya Bu ya. Kurang lebih ya, kurang dikit. Kalau PU, soalnya satu PU itu kan ada yang 3 KBLI ya Mbak, yang kemarin-kemarin. Kalau yang akhir-akhir ini saya pas cuma saya jadikan satu aja Mbak, KBLI. Ya, baik. Beberapa ini saya masukkan ke kedai, kalau enggak kalau produk Bakri itu saya masukin ke produk 10710 itu Mbak, produk kue Oh dan iya roti. Bu, baik. Ya. Baik, mungkin Bu Lili bisa disampaikan Bu tips dan triknya pendampingan itu seperti apa Bu, dan untuk areanya Ibu gimana Bu? Bisa dibantu sampaikan ke teman-teman untuk sharing. Kalau pendampingan ya saya biasa aja sih Mbak ya. Kalau ini saya ke PU door to door ya, karena kita untuk Ewi sendiri kan untuk di daerah Wonogiri itu kan telat ya Mbak ya. Tahun 2019 itu sudah ada P3H dari LP3H lain itu sudah masuk. Kemudian saya ikut juga masuk ke komunitas-komunitas gitu Mbak. Ya kalau ke komunitas sih lumayan sih, ada yang masuk, ada yang enggak kan gitu. Rata-rata di sini sudah sudah ikut ke LP3H yang lain Mbak. Terus Ya, untuk karena ya kan Ewi sendiri baru ya, ini kan tahun Juni kemarin ya. Bu. Ya. Iya, saya kan juga batch 1 Mbak. Ya. Oh, Ibu batch 1 ya Bu ya, berarti dari Iya. awal Bu. Itu langsung Iya, pendampingan atau Ibu cari tim dulu Bu? Saya pendampingan yang deket-deket dulu Mbak, saudara dulu, kemudian mereka ketok tular Mbak, mulut ke mulut gitu. Rata-rata gitu. Kemudian saya juga ke luar kabupaten juga Mbak, yang saya handle, saya datangin, saya ke sana juga. Kalau saya pulang kampung itu ke Kabupaten Karanganyar dan tempat mertua itu saya juga sosialisasi sana. Tapi ya dari mulut ke mulut sih Mbak, saya belum masuk ke komunitas. Di sana pun juga Ewi juga telat di sana. Karena dari LP3H sendiri juga sudah banyak yang di sana. Iya, benar Bu. Kemudian untuk untuk daerah wisata seperti di di area wisata itu sudah ada yang masuk, tapi ada juga yang belum bikin SH Mbak. Jadi dari situ saya celah-celah di situ saya juga ikut gitu. Saya masukin, alhamdulillah ada juga. Tapi ya memang untuk yang jauh-jauh itu memang saya harus ke sana sendiri Mbak. Walaupun belum ada foto verbal, disuruh foto verbal. Dulu tuh saya sudah ke sana, saya ke tempat PU, saya juga udah fotoin juga, tapi nggak foto verbal. Saya cuma foto PU-nya sama tempat usahanya gitu Mbak, untuk arsip saya sendiri. Iya. Iya Bu, memang harus demikian ya Bu ya. Jadi kita harus punya backup foto verbal dan foto produknya ya Bu ya. Barangkali nanti sewaktu-waktu diminta oleh komite fatwa gitu ya Bu ya. Betul Nah, Mbak. kalau di daerah Wonogiri itu namanya itu apa ya pasarnya Slogohimo itu loh Bu. Itu kan ada ya Bu ya. Kalau hari Minggu itu kan biasanya kan kayak ada pasar itu ya Bu. Apakah sampai ke situ juga Ibu?
Di sana sudah ada pendamping Ewi juga Mbak, yang dari sana Mbak. Oke. Kalau Tim dari ibu tempat juga ya? bukan. Oh, Saya bukan. kurang tahu ya. Iya. Kalau ke sana saya belum, karena jaraknya juga 1,5 jam dari tempat saya Mbak. Walaupun memang satu Oh, jauh ya, Bu ya? kabupaten, beda kecamatan itu 1,5 jam. Sekitar 1 sampai 1,5 jam kalau ke sana Mbak. Ya, itu banyak juga Baik, sih Bu. daerah wisata juga di daerah Wonogiri yang belum, yang sudah dikoordinir Ya. oleh itu dari dinas koperasi itu juga sudah turun sendiri Mbak. Jadi Oke, mereka baik. bekerjasama Mereka punya dengan pendamping sendiri juga ya, Bu ya? Iya, heeh. Iya. Dari pegawai kecamatan sendiri juga gitu Mbak. Saya pernah ke Baik. Kecamatan Manyaran, itu saya ada PU Ya, di Manyaran. sana. Oke. Heeh. Saya ada PU di sana. Kemudian saya mau foto verbal itu sebelahnya itu langsung ngubungin orang kecamatan. Iya, mereka rata-rata Ya. itu dikoordinir oleh orang-orang kecamatan gitu Mbak. Baik. Ya kendala saya memang di situ, ya udah ya sedapatnya Kalah aja cepat gitu ya, Bu ya, berarti Iya, betul Mbak. kendalanya. Betul Mbak. Kalah cepat. Baik, Bu. Kita kalah start. Baik. Berarti untuk tim memang belum ada ya, Bu ya? Kalau saya Untuk belum tim punya sendiri. Mbak. Oke, Iya, baik. Berarti sosialisasi masih sendiri semua ya, Bu ya? betul. Baik, Paling mungkin kita saya lanjut. masuk ke komunitas, iya kalau saya masuk ke komunitas seperti Grab, terus GoFood, Oh seperti iya, itu Mbak. Iya. Berarti Ibu Saya cuma seperti single itu. fighter ya, Bu ya? Sendirian semua ya, Bu ya? Betul Mbak, saya belum punya tim. Memang sih P3H yang saya rekrut itu ada, dari Wonogiri sendiri juga ada. Tapi mereka tidak aktif. Oke. Iya, malah ada yang belum sama sekali, belum ada pengajuan sama sekali, ada juga. Ya. Iya. Rata-rata itu dari daerah Jawa Timur, Mbak, rekrutan saya. Oh Daerah iya, Jawa Bu. Timur, Solo, ya itu. Ya baik, mungkin ini ya Bu ya, bisa lebih ada komunikasi juga Bu dengan tim Bu, biar nanti bisa saling membantu Bu. Tapi kalau kerja sendiri itu kan ya memang kita sesuai dengan kemampuan kita, tapi kan agak lama ya Bu ya kalau memang kerja sendiri. Gitu sih Bu. Betul Ya. Mbak. Iya. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya Bu ya. Iya, monggo silahkan. Atas nama Riki Firmansyah, silahkan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Nggak jadi ya? Oke, nggak jadi. Terus atas nama Syahroni, silahkan open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya ini. Di sini ada studi kasus yaitu PU-nya itu suami istri Bu. Nah, sedangkan kemarin sudah didaftarkan ke NIB dan sudah daftar hanya satu produk makanan. Nah, tetapi NIB-nya itu masih atas nama suaminya, sedangkan pelaku usahanya istrinya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa NIB nanti diganti atas nama istrinya atau bisa daftar ulang NIB itu sendiri? Sedangkan pelaku usahanya itu adalah istrinya. Masih hanya suami istri lah bahasanya itu. Sedangkan produk makanannya itu masih banyak. Sedangkan kemarin yang didaftarkan hanya satu produk seperti donat. Nah, ini mau ditambah makanan yang lain seperti brownies, terus kue tart, dan lain-lain. Nah, itu nanti itu masih ada kelanjutannya. Hanya itu pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Lili mau menjawab, silakan, monggo Bu. Itu bisa sekali Pak, pakai NIK istri atau pasangan itu untuk mendaftarkan produk-produk yang lain Pak. Oh, nggih. Iya. Nggih, Karena soalnya kemarin untuk produk roti sendiri itu kan banyak variannya ya Pak ya yang mau diajukan. Itu kemarin kan baru satu atas nama suami. Nggih. Nah, sekarang pakai NIK istri itu diajukan, bisa Pak.
Bisa Oh, sekali Pak itu Pak. Iya. ya, Karena jadinya kemarin saya punya PU itu ada lebih dari 10 varian. Saya jadikan 2 pengajuan. oh, nggih. 2 pengajuan, satu atas nama suami, satu pengajuan atas nama istri Pak. Oh, Tapi produknya iya, produknya itu kan lebih dari 10 varian, jadi saya jadikan 2 oh, pengajuan. Karena satu SH itu kan cuma maksimal 10 varian Pak. oh, nggih. Atas produk iya. Oke Pak, monggo. Nggih, Baik, terima kasih, Bu. jadi gitu ya Pak ya. Jadi wajib atas nama masing-masing ya Pak. Nggih. Suaminya buat NIP sendiri, istrinya juga buat NIP sendiri. Seperti itu Pak Syaroni. Oke, nggih, makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Syaroni. Ya, mungkin Bu Lili ini banyak yang minta nomor Bu Lili. Memang jika berkenan Ibu bisa share nomornya di grup ya Bu ya. Jika berkenan Bu. Boleh, silakan Mbak Jen, nggak apa-apa. Ya, baik. Iya. Izin saya Atau- share saja. Atau Ibu saja Bu mau yang ketikan? Udah Ibu Mbak Jen saja Bu aja, yang. Mbak. Iya. Oh iya, baik Bu. Iya. Ya, oke. Nanti akan saya share ya, Bapak Ibu sekalian, nomornya Bu Lili di chat Zoom. Oke. Wonokiri ya Bu ya. Iya Mbak. Baik. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi Pak Rizal karena sudah tanya, kita lempar ke rekan yang lain dulu ya Pak Rizal ya. Nanti Bapak bisa konsultasi via WA Pak. Atas nama Hendra Ardianto, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Iya, selamat sore Pak. Silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Iya Bu, ini kan saya masih baru Mohon maaf Pak, suaranya kurang keras Pak. Saya belum jalan Bu sampai sekarang. Saya masih bingung Oke. kan. Alur yang awal sekali, ini saya yang menurut saya ya Bu, saya jelaskan nanti kalau salah bisa di ini ya. Berarti kita datang ke PU, kita cari KBLI-nya, terus kita daftarkan di Si Halal. Ketika dia tidak punya NIB, kita buatkan NIB dulu. Setelah akun mereka jadi, baru kita kurasinya di Swakarta, gitu ya Bu? Mungkin Bu Lili mau membantu jawab Bu, silakan Bu Lili. Untuk alur. Kalau alur itu Biar dari cepet aja sih Bu. Iya. Kalau alur itu saya dari PU Mas, PU saya kasih referral kita yang di Swakarta. Kalau memang Ya, belum yang ID. Swakarta, iya. Itu kita mintain NIK, kemudian untuk didaftarkan. Ini yang di luar Swakarta ya Mas ya, yang kita nggak lewat sertifikasi halal ya. Itu dibuatkan NIB dulu Mas. Ya, setelah NIB baru masuk ke akun Si Halal. Tapi itu nanti akan menghambat pengajuan jenengan juga, karena kita belum tahu data yang dimasukkan sama PU itu sudah sesuai yang diminta KF atau belum. Ya, sebaiknya PU diarahkan ke sertifikasi halal dulu Mas. Ya, nanti di situ kan ada tim kurasinya, ada QC-nya. Nah, dari situ nanti tinggal aplikasi ke Si Halalnya lebih enak gitu, Mas. Kalau saya seperti itu. Istilahnya di sertifikasi halal.id itu latihan input seperti itu, Pak. Iya, latihan input. Nanti datanya lebih matang, Mas. Iya. Ya, tapi mungkin alurnya ada di layar, kan Pak Hendro. Nggak perlu ya, Bu. Sebenarnya kan cuma itu untuk latihannya kita aja. Apa memang harusnya ke sertifikat halal dulu, baru ke Si Halalnya? Baiknya sertifikasi halal.id dulu, Pak. Karena kan Bapak pemula juga ya, belum pernah sama sekali juga ya, Pak ya. Betul, ya. Bu. Baiknya screening data dulu, Pak. Ini langkahnya bisa di screenshot, Pak, yang ada di layar, Pak. Iya, Ibu. Ini alurnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan bisa screenshot juga alurnya yang ada di layar, silakan.
Jadi pendamping itu ke pelaku usaha, lalu melakukan screening data dulu. Di sertifikasi halal.id itu kan ada datanya juga ya. Jadi bisa di screening dulu di situ. Setelah itu dilakukan pengecekan oleh admin NIB dan KBLI, apakah KBLI-nya sesuai yang dipakai. Jika tidak sesuai, nanti kami akan membantu menambahkan info di situ. Nah, ketika sudah sesuai, nanti P3H melakukan kurasi data di Surakarta, Bapak. Nah, ketika kurasi data itu sudah dilakukan oleh P3H, nanti P3H melakukan submit ke kami sehingga statusnya approve, itu akan dicek kemudian oleh admin QC. Ketika sudah sesuai, datanya akan finish dan itu bisa lanjut ke si halal. Nah, ketika belum sesuai, itu akan kita return dan wajib diperbaiki juga oleh PU dan P3H. Seperti itu, Pak. Ini ya Pak ya, alurnya bisa di screenshot Pak. Nanti untuk kalau mau tanya jawab lagi bisa via WA ya Pak ya. Siap, ya udah Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomornya belum ya Bu? Gimana Pak? Nomornya Ibu. Kan ada di dashboard Pak, tadi saya sudah sampaikan, ada di dashboard Surakarta. Bukan Bu, nomornya yang Bu siapa Bu Lili? Bu Lili ada di chat Zoom. Bisa dilihat Pak, sudah saya share. Kalau konsultasi itu ke admin PIC saja ya. Kalau ke Bu Lili nanti bisa mengganggu Iya, pekerjaannya betul. Bu Lili. Kalau konsultasi itu bisa ke admin PIC saja. Nah, kalau mau sharing itu nanti boleh ke Bu Lili. Seperti itu. Seperti itu ya Pak Hendra ya dan Bapak Ibu yang Iya lain Ibu, ya. terima kasih. Ya, Jelas. terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Alvin Kurniawan. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, silakan Pak. Bisa disampaikan pertanyaannya, monggo. Iya, yang ini saya mau tanya. Mm-mm. Yang pertama di sini itu daerah saya itu kan kebanyakan kan PU-nya itu menggunakan bahan sembelian ya Mbak ya. Mm-mm. Terus sebaiknya kita kan hindari dulu kan untuk itu kan ya. Nah, di sini saya itu karena di sini banyak yang menggunakan bahan sembelihan, saya itu mau cari misal saya mau ke kue bukis. Nah, orang yang jual kue bukis ini sebelahnya orang jual sempol. Nah, saya itu mau nawari ke kue bukis nanti yang sempol iri atau kayak gimana kok saya nggak ditawari juga. Terus yang bukis itu karena di sini mungkin daerah saya itu sosialisasi sertifikat halal itu mungkin masih belum ada ya. Jadi mungkin kan ada kecurigaan kalau oh yang bukis ditawari, terus sempol kok enggak ditawari, jangan-jangan ini apa. Nah, itu yang pertama tentang strategi komunikasi ya. Terus yang kedua tadi yang asisten halal itu ya Mbak ya. Asisten Nah, Ewi itu ya. kalau asisten Ewi. Nah, itu kalau kita pakai asisten Ewi berarti kita nggak usah ke sertifikat halal.id ya Mbak ya. Ya, Baik. kurang lebih itu aja, 2 aja itu Mbak. Terima Baik, kasih. mungkin yang pertama nanti dijawab Bu Lili nggih. Oh ya. Untuk pertanyaan kedua saya jawab dulu. Untuk asisten Ewi itu Bapak hanya cukup melakukan verba ke lapangan, Bapak catat bahan-bahannya, terus nanti berfoto juga dengan PU-nya Pak. Jadi yang input semua itu tugas dari asisten Pak, seperti itu. Oh, oke, baik Pak. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Bu Lili, monggo Bu bisa dibantu menjawab. Untuk yang sempol itu dagingnya dilumatkan atau dicincang, Pak? Kalau dilumatkan sebaiknya kita nggak ambil, Pak. Karena kalau dilumatkan itu memang tidak masuk sehati ya, harus masuk reguler ya. Ya Bu, itu Kalau kan itu kalau dagingnya sempol itu dicincang, itu masih bisa masuk sehati asalkan unggasnya itu dari RPU yang sudah ber-SH, Pak. Atau mungkin dari produk frozen. Produk frozen yang dari Charon atau yang lain itu ada kan ya yang sudah bersertifikasi halal. Nah, seandainya itu dari beli ayam segar dan itu beli
dari pasar atau apa, kita cari tahu dulu Pak, dari pasar itu dia dari RPU yang sudah bersertifikasi halal atau tidak. Kita bisa tanya ke pedagangnya. Tapi kalau sudah bersertifikasi halal, kita bisa ajukan Pak, asalkan dagingnya tidak dilumatkan ya Pak ya. Kita bisa tawarkan juga itu untuk sempol, asalkan sempolnya itu tidak dilumatkan Pak, daging ayamnya Pak. Halo? Tapi Jelas kalau belum Pak? tapi di sini itu kan kebanyakan beli di pasar, terus kebanyakan kan penyembelihannya kan tidak ada sertifikat halal. Nah, saya itu pinginnya menghindari. Halo, Ibu? Ya. Oh, gitu. Halo? Kalau belum ngambil dari RPU yang sudah ber-SH, Bapak bisa sarankan ke sana, Pak. Kalau pedagang sempolnya itu, kalau dagingnya dicincang, Bapak bisa sarankan, Bapak kalau nanti ayamnya ambil dari RPU, Bapak bisa carikan rekomendasi dulu RPU yang sudah ber-SH dulu di mana gitu, Pak. Kalau memang itu belum ber-SH, Bapak ya udah, maaf Pak, ini untuk sempol, Bapak itu belum bisa diajukan untuk sehati. Seperti itu, Pak. Ada di Kepkaban juga, Bapak, aturannya. Kita harus tahu juga kan untuk daging yang dilumatkan itu nggak bisa Pak ya. Tapi kalau sebatas masih dicincang atau dipotong-potong itu bisa Pak. Kalau saya gitu Pak. Saya ada juga pengajuan tapi dari ayam yang sudah ber-SH Pak. Ayamnya atau bebeknya itu dari RPU yang sudah ber-SH. Baik, terima kasih Bu Lili. Sami-sami Mbak. Ya. Terima kasih juga Pak Alvin atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya, atas nama Riki Firmansyah. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Mengenai video sosialisasi itu apakah wajib kita buat selaku P3H Bu? Sebenarnya di Dasbud Swakarta itu ada PDF-nya Pak untuk sosialisasi sertifikasi halal Pak. Jadi Bapak bisa sampaikan istilahnya bisa sosialisasi juga ke masyarakat seperti itu. Nah, untuk lingkungan terkecilnya itu bisa dari PKK dulu Pak. Bukan maksud kami. Sudah ada. Apa memang harus dibuat dari setiap P3H gitu? Mungkin Bu Lili pernah membuat nggak Bu? Silakan Bu. Untuk sosialisasinya seperti apa Ibu? Bisa sharing? Iya, saya kemarin masuk di komunitas, mohon izin bagikan ya Mbak ya saya Mbak. Bentar. Ya, kemarin saya seperti ini Pak, saya bikin PPT yang belum di share screen Ibu. Gimana? Belum di share screen Ibu, mungkin bisa dibantu share screen ya. Nanti ada tombol share screen Bu di Zoom-nya. Nanti bisa dipilih yang PPT-nya Bu. Oh ya, sebentar Mbak. Sudah bisa, Mbak? Sudah bisa belum, Mbak? Halo. Belum Ibu. Belum Ibu ya? pakai HP atau pakai laptop Ibu? Pakai HP, Mbak. Ini laptopnya lemot. Oh. Bentar, iya. Materinya ada di HP Ibu? Iya, ada. Nah, dibuka dulu Bu materinya, baru nanti di-share Bu. Oke. Baik, dibuka dulu. Oke. Nah, Sudah ini bisa, ada di Mbak? dashboard ya, Bu? Ya, sudah, Bu. Ini ada di dashboard ya, Bu ya. Ini saya kalau sosialisasi seperti ini, Mbak. Baik, jadi nggak pakai video Pak Rifki.
Hanya pakai PDF yang ada di dashboard saja. Jadi maksud kami tidak perlu kita bikin video pun tidak apa-apa Bu ya. Tidak apa-apa Pak, tidak perlu bikin video Sebab Pak. kami dari mentor kami itu dianjurkan kami Buat video ya? Iya, dia harus pertama buat video, yang kedua harus merekrut PPH, sementara dia sendiri belum merekrut pelaku usaha gitu. Katanya habis Lebaran baru kan. Jadi kami ragu jadinya apa gimana. Harus bikin video dulu, kemudian harus nyari PPH dulu, sementara kita aja belum paham gimana. Intinya soal perekrut katanya belum gitu paham lah, namanya masih baru gitu kan. Baik Pak. Bisa belajar saja Pak materi-materi yang ada di dashboard ya Pak ya. Oh, jadi nggak wajib itu Bu, yang artinya masih sudah bisa ngerekrut lah intinya kalau untuk sekarang Bu ya. Kalau untuk video itu mungkin yang untuk video presentasi ya Pak ya, untuk mengejar RHA. Nah kalau mau ngejar RHA memang wajib ada videonya Pak. Jadi kita upload ke YouTube lalu kita input linknya di dashboard seperti itu Pak untuk ngejar RHA. Oh, jadi Nah kalau untuk awal-awal ini nggak perlu ya. Kalau memang Bapak belum mengarah ke situ, Bapak bisa latihan-latihan dulu Pak untuk mencari pelaku usaha dulu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Bu, iya. Jadi nggak harus intinya sebelum merekrut itu harus bikin upload video itu nggak perlu ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan Bapak Pak. Kalau mau ngejar RHA silahkan Pak, wajib ada videonya. Seperti itu Bapak. Mau tanya sama Bu Lili juga Bu, mengenai sudah 100 pengajuan itu udah berapa sertifikat yang sudah dicetak Bu? Kemudian apa sudah yang sudah dicetak itu apa sudah cair dana hasilnya gitu? Sebagian besar sudah Pak. Cuma Udah yang berapa? saya sudah. Udah Cuma berapa yang cetak? tahun sekitar 80-an. Yang siap udah cetak Bu? Iya, sudah tercetak. Sudah Udah tercetak semua. Sudah cair juga kan? Iya. Juga sudah Pak. Untuk cuma tahun yang 2023 ini baru pengajuan. Oh gitu. Iya. Maksud kami yang 2023 artinya yang udah dibayarnya baru tahun 2024 ini. Enggak, 2023 sudah. Cuma kemarin karena kuota tahun 2023 itu sudah terpenuhi, itu pembayaran fee-nya itu depending bulan ini. Ini baru Ya, pengajuan. mungkin izin saya luruskan ya Pak Riki dan Bu Lili. Nah, untuk yang 2023 itu memang bulan November Desember itu tidak dibayarkan di tahun kemarin. Nah, ini Mbak Hamidah sedang memproses pembayaran yang tahun 2023. Jadi sudah dibayarkan oleh BPJPH. Nah, ini Mbak Hamidah sedang memproses untuk pembayarannya. Seperti itu, Pak. Pak Oh, iya. Riki. Saya juga raguan saya tuh sebab kawan tuh nganjurkan cari bank, karena apakah sudah ada yang masih gitu, itu maksudnya yang saya ragukan itu. Tapi kalau kayak sekarang kan udah jelas gitu kan, memang walaupun nggak langsung dibayar tapi insya Allah ada progresnya gitu kan. Semua sudah terbayar Pak. Kalau saya iya. Pasti nanti setiap minggu itu kan sama Mbak Hamidah itu kan ada pengajuan ke BPJPH. Setiap SH yang terbit itu pasti setiap minggu itu diajukan ke BPJPH. Memang untuk pengajuan memang kita juga harus bersabar Pak, karena kan kita kerjanya sama pemerintah ya. Memang harus ada periode-periodenya gitu Pak. Oke, Tapi makasih Bu. semua terbayar lancar kok Pak. Oke, makasih Bu. Ya, iya. Baik, terima kasih Bu Lili atas jawabannya Ya, dan Pak sama-sama, Riki. Mbak. Oke, kita lanjut. Lancar ya Bapak Ibu semua untuk fee-nya, karena memang itu kita uangnya itu kan bukan dari kita ya, tapi dari BPJPH ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita juga hanya bisa menunggu dari BPJPH. Cek saja untuk di statusnya. Jadi kalau di status itu kan ada ya, untuk arti dari status bisa dicek juga di FAQ ya, tadi sudah saya tampilkan arti statusnya itu apa, dan itu nanti kalau sudah dibayarkan dari BPJPH itu nanti pasti akan diproses oleh Mbak Hamidah seperti itu. Tentunya butuh proses ya Bapak Ibu semua ya, tidak langsung ujuk-ujuk mak jegagi
Itu kan harus ada pengecekan dulu, rekeningnya valid atau tidak, menghubungi P3H-nya dulu, rekeningnya itu masih dipakai atau tidak, seperti itu. Jadi ada prosesnya Bapak Ibu untuk pembayarannya. Jadi kalau memang kalau sudah statusnya sudah dibayarkan tetapi belum menerima, jadi mohon ditunggu dulu. Nah, kita pasti juga akan menginfo ketika sudah dibayarkan, seperti itu. Insya Allah dari Edukasi Wakaf Indonesia itu pembayarannya itu cepat dan tidak menyelewengkan, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Lutfi Dwi. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Monggo. Atas nama Lutfi Dwi. Oke, kita lanjut ya ke penanya berikutnya karena tidak ada respon. Atas nama Gusper Bogor, silakan. Gusper atau Gusper ini. Oke, belum ada tanggapan juga. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ya, silakan Pak Gusper. Ya, saya mau menanyakan tentang cover area kerja P3H ya. Oke. Dia pernah dibahas kalau cover area kita tuh hanya sebatas provinsi ya. Ya, benar. Cuman sebelum saya menjadi P3H ini sekitar 1 bulan yang lalu saya murni sebagai pelaku usaha. Kemudian saya mengajukan pembuatan SH dengan lembaga lain ya. Saya waktu itu nggak kenal EWI, nggak kenal, ternyata ada lembaga lain ya. Terus setelah saya cek ternyata P3 itu dari provinsi lain, provinsi Jawa Tengah. Dia suami istri kan, istrinya di Jawa Barat, terus suaminya di Jawa Tengah. Pertanyaan saya kok bisa gitu ya? P3-nya beda provinsi tapi dia mengurus PU-PU di daerah Jawa Barat ya. Seperti itu. Jadi dia bikin akun grup juga, akun grup WA suami istri, nama grupnya Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, case-nya kemarin saya dapat teguran karena semua PU yang masuk ke daftar dia udah sesuai SH-nya dimasuk grup. Nah, terus ketika saya ganti logo profil saya dari pribadi jadi halal profil saya, kemudian saya ditelepon, saya ditegur. Jadi saya dituduh apa ya? Masuk ke sistem dia pura-pura mengajukan, kemudian kemudian dibilang apa ya? Mencontek cara kerja lembaga mereka seperti itu. Jadi sempat ini juga, tapi udah alhamdulillah kan udah selesai case-nya ya. Oke, Bapak mungkin mohon maaf sebelumnya Bapak bisa WA ke saya ya Pak ya. Mungkin kasusnya itu dari P3H EWI atau bukan Pak? Bukan, beda. Oh, bukan ya Pak ya. Bukan. Oke, kalau bukan mungkin itu oknum ya Pak ya. Oknum, maksudnya kok apakah memang bisa seperti itu atau memang dari EWI sendiri kalau memang saya Jawa Barat tuh saya ada tugas ke provinsi lain misalkan untuk 1-2 bulan, apakah pindah sementara bisa, terus 2 bulan berikutnya pas saya balik ke Jawa Barat saya mencari PU lagi di daerah Jawa Barat, apakah bisa seperti itu? Oke, mungkin izin saya luruskan Pak, untuk pindah domisili itu harus ada ketentuannya Pak. Kita harus buat surat. Jadi P3H harus melakukan surat menyurat ke LP3H dulu, baru nanti LP3H mengirimkan surat tersebut ke BPJPH, Pak. Nah, untuk yang selama ini yang ada di Edukasi Wakaf Indonesia itu selalu mengarahkan P3H-nya membentuk tim, Bapak. Jadi fungsinya tim itu ketika ada PU di luar provinsi, itu tim tersebut bisa langsung menghandle untuk pengajuannya, seperti itu, Pak. Oke. Jadi untuk di Edukasi Wakaf Indonesia seperti itu, Pak. Kalau yang Bapak sampaikan tadi mungkin oknum ya, Pak ya? Itu di luar Edukasi Wakaf Indonesia ya, Pak ya? Berarti kalau di luar itu berarti di EWI aman, Pak. Di EWI tidak seperti itu, Pak. Oke. Mungkin ada lagi, Pak, pertanyaannya sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya. Oh ya, terus pertanyaan kedua, beberapa case yang saya temui itu tentang PU yang mereka sudah punya NIB ya, ada yang ngurus di kantor desa, ada yang ngurus di tempat lain atau ini lain. Nah, terus begitu saya ini ternyata kode KBL-nya salah, terus kode KBL-nya tidak masuk ke Sehati. Jadi itu satu. Jadi untuk pengembangan kadang masalah di pengembangan ya, pengembangan KBLI-nya. Itu Bapak melalui screening dulu tidak, Pak? Di sertifikasi halal.id. Iya, begitu mau masukin ternyata mereka udah duluan punya NIB dengan orang lain.
Mungkin amannya pakai screening data dulu Pak di sertifikasi halal.id Pak. Jadi nanti admin akan mengecek Pak apakah KBLI yang dipakai pada NIP tersebut benar atau tidak sesuai dengan kategori sehati atau tidak seperti itu Bapak. Sering tidak ada berapa yang tidak masuk kategori? Ya Pak, silahkan lakukan screening data dulu Pak di sertifikasi halal.id Pak. Jadi kalau ketemu case seperti itu, apakah bisa diarahkan untuk pengembangan KBLI gitu ya? Bisa Pak, nanti bisa penambahan KBLI Pak. Kalau nggak salah nanti menunya itu ada di pengembangan. Lebih detailnya mungkin nanti Pak Wawan yang lebih expert terkait dengan Oke. OSS. Ya, terima kasih Mbak Jen. Ya, terima kasih Bapak. Oke, kita lanjut ya. Ini 2 penanya terakhir ya. Yang pertama atas nama Latif, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Ini kalau kita misalkan tadi kan yang makanan yang berbau daging itu kan itu harus pakai screening lagi ya Pak, penyembelihan ya. Nah kan misalnya dia punya martabak telur sama martabak manis gitu ya kan. Nah itu Ya, bagaimana tuh kan kalau saya martabak telur itu punya kadang pakai daging ayam atau daging sapi kadang gitu. Itu ya. bagaimana biasanya? Kalau masih Atau ada bentuk dagingnya kan nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau dicincang sendiri kan nggak apa-apa Pak. oh Pak. Ya, Berarti itu ya Pak. bisa diajukan berarti ya. Bisa Pak. Yang penting sudah punya SH. Surat. Oh, yang ininya yang maksudnya kan dia belum punya SH yang biasanya di pasar itu apa? Dagingnya Pak, yang penting sudah punya SH. Kalau nggak punya SH ya nggak bisa diajukan Pak. Kalau misalnya kita martabak manisnya aja gitu yang diajukan. Jadi martabaknya telur ditiadakan gitu. Iya, nggak apa-apa Pak. Oh, apa kayak gitu ya? Ya, Oke, siap. oke cukup Pak. Terima kasih Teh. Ayo. Baik, Assalamualaikum. terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Pak Latif. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang terakhir atas nama Suyanto, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumsel ini, Mbak. Ya, silakan Pak, bisa disampaikan Pak pertanyaannya. Ini, saya ini kemarin kan ada kendala ini. Punya PU, itu saya berikan link sertifikasi halal. Rupa-rupanya di sertifikasi halal di Surakarta belum finish. Si PU ini sudah mencoba membuat akun si halal. Akibatnya dia lupa sama email, sama password. Kemudian dia membuat lagi, setelah saya datang sana, dia membuat lagi akun si halal 2 kali dengan memakai email yang berbeda. Nah ini yang kasusnya, yang email yang akun yang kedua si halal ini sudah sukses, sertifikatnya sudah terbit, cuman kendalanya NIP-nya itu tidak dimasukkan di akun yang kedua. NIP ada di akun yang pertama. Nah ini harus mengunduh sertifikatnya, harus memasukkan NIP, sedangkan NIP itu ada di akun si halal yang pertama. Itu solusinya gimana itu? Ya, nggak bisa Pak. Sudah terlanjur kok. Nah terus itu solusinya gimana gitu loh? Buat NIP baru lagi yang valid Pak. Kemudian yang NIP yang udah Diajukan lagi Pak. NIP yang udah terbit itu? Ya nggak bisa diapa-apakan Pak, soalnya kan udah nge-link di pengajuan yang satunya Pak. Termasuk buat membuat akun baru ya? Iya. Nggak bisa diapa-apakan Pak itu Pak. Oke, satu lagi nih. Untuk saya nih posisi di Sumatera Selatan ini kan posisi di daerah pegunungan ya. Kemudian kalau untuk jarak tempuh kami ini kan namanya di desa sih. Kemudian untuk di desa itu kan jarak tempuh ke kabupaten juga Jawa ada 40 kiloan. Nah, kemudian kalau untuk mengejar target kan kami itu harus berjalan terus gitu. Ini harapannya ini untuk
pembayaran sehati ini apa misalkan dalam 1 bulan mendapatkan 20 sertifikat yang terbit, apakah itu bisa terbit semua atau gimana itu? Yang ditanyakan terbitnya atau fee-nya, Pak? Misalkan dalam 1 bulan bisa terbit 20 sertifikat. Kemudian sistem pembayarannya itu apakah 20 atau cuma 3 biji atau 5 biji, 5 sertifikat maksud saya, apa gitu loh Mbak maksud saya. Itu nanti akan dihitung dari per minggu terbitnya berapa, Pak? Oh, ya Coba masalahnya kan baca di FAQ, Pak. gimana? Coba baca di FAQ, Pak. Sudah ada ketentuannya, Pak. Oke. Ya sudah, terima kasih itu aja yang jadi pertanyaan. Baik. Cukup Silakan. ya, Pak Suyanto ya. Cukup. Salam. Terima kasih Pak Suyanto atas pertanyaannya. Oke, mungkin atas nama Yoga Heru Pratama terakhir silahkan. Tadi sudah memohon-mohon di chat. Oke. Baik, terima kasih. Saya pertanyaannya banyak, teman, karena melihat diskusi tadi saya sedikit mulai paham gitu ya. Tapi masih ada satu lagi yang saya belum paham. Jadi ketika pelaku usaha ini mengisi di sertifikat halal.id, itu kita sebagai pendamping itu bisa lihatnya di mana ya? Belum pernah ya Pak ya? Belum, ini kan saya baru dapat sertifikat kemarin, minggu yang lalu. Nah, saya belajar dari video-video itu kan rata-rata videonya itu kan mengarahkan si pelaku usaha itu mengisi ke ptsp.halal.id gitu ya. Tapi kan beberapa kali saya lihat materi yang disampaikan itu pelaku usaha disarankan input di sertifikasi halal.id. Nah, itu kita sebagai PPH itu lihatnya di mana? Oke, di layar sudah tampil Pak dashboardnya? Sudah, ya. Bapak masuk ke menu ini Pak, ada judulnya laporan kerja, ada permohonan sehati dan quality control. Oh, di 2 itu ya? Iya Pak, benar Pak. Oh, oke. Setelah itu baru kita boleh melakukan verbal gitu ya? Ya. Ini kalau diklik, cari yang ready to QC. Ini contohnya nih Pak, ready to Oh QC. iya, oke. Klik kaca pembesarnya, klik sign all. Ini lakukan kurasi data semua, sudah sesuai atau belum. Oh Nah, iya. kalau nggak ada parameternya itu jangan bingung Bapak Ibu sekalian. Ini quality control parameter not found, itu berarti nggak ada parameternya karena kita persingkat step QC-nya agar cepat selesai. Lanjut ke data produk, ini disesuaikan. Kalau memang nggak sesuai dengan parameter yang ada, kasih tanda silang. Kalau sudah sesuai, berarti kasih tanda centang seperti itu. Oh iya. Ini kan nggak ada mereknya, berarti label mereknya disilang. Kalau fotonya jelas, ini kan hanya ada satu varian, berarti ini dicentang. Seperti itu. Nanti kalau sudah terisi semua, klik review, dan nanti kalau ada pengembalian pasti tulisannya return. Kalau nanti sudah benar semua, pasti tulisannya submit. Seperti itu, Bapak. Begitu klik submit, kita perlu submit lagi ke si halal nggak? Ke ptsp.halal.co.id. Di-upload ke si halal kalau datanya itu statusnya sudah finish, Bapak. Seperti ini, sudah finish. Kalau sudah finish, baru lanjut ke si halal. Oh gitu, berarti pada intinya tetap sertifikasi halal.id-nya ngisi, kemudian kalau sudah finish, baru diisi ke ptsp.halal.co.id gitu ya? Ya, karena pengajuan yang sebenarnya itu kan di ptsp.halal.co.id. Oh ya, oke. Terima kasih. Kalau begini kan saya paham. Kemarin saya cek lewat chatting, tapi kok jadi bingung malahan. Ya, terima kasih, Mbak. Sami-sami, Bapak. Ya, mungkin ini di chat, satu penanya terakhir. Atas nama Yuli Nurhayati, tolong pertanyaan saya agar mendapat jawaban. Untuk pengajuan halal, telur asin bahannya bahan tidak bersertifikat halal, telur itik atau telur bebek tidak ditemukan. Apakah boleh diganti bahan telur ayam segar agar bisa meneruskan proses halalnya? Saya sudah mengajukan bahan telur bebek tapi ya maksudnya, tapi belum ada juga soalnya. Pastinya ada Bu Yuli, mungkin nanti bisa kontak saya saja via WA. Sebenarnya kan Bapak Ibu sekalian kan sudah bisa ya chat admin PIC ya. Konsultasi terkait dengan pengajuan bisa ke WA Bapak Ibu sekalian.
Ya, mungkin karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk yang belum sempat bertanya itu bisa chat di WA admin. Nih ya, nomornya sudah ada di dashboard Swakarta. Mohon bisa chat di admin PIC seperti itu. Ini ada helpdesk center LP3H EWI. Nanti bisa lanjut konsultasi via WhatsApp seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Bu Lili sebelum kita tutup silakan bisa closing statement dulu Bu Lili, monggo. Iya, terima kasih teman-teman rekan-rekan P3H. Saya sendiri pun walaupun dari batch 1 saya juga masih banyak belajar, masih banyak pertanyaan. Sering-seringlah konsultasi sama PIC atau sesama rekan P3H. Jadi dengan berkomunikasi itu kita akan mendapatkan jawaban. Kalau dari rekan-rekan P3H sendiri tidak ada jawaban yang kita belum puas dengan jawaban tersebut, kita bisa konsultasikan dengan PIC. Kalau KBLI ya ke PIC KBLI, kalau Mbak Jen ya Mbak Jen, untuk registrasi ke Masfas dan seperti itulah yang saya tahu. Saya pun juga masih belajar dan masih banyak belajar. Saya perlu juga banyak tambahan ilmu juga. Jadi mohon maaf ya Mbak Jen kalau saya sering chat Mbak Jen, Mas Fas, saya sering juga sering ganggu waktu-waktu sibuk mereka. Jadi kalau saya prinsipnya akan sesat di jalan jika kita tidak akan bertanya gitu. Seperti itu Mbak Jen, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan P3H. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lili atas sharingnya hari ini ya. Ini minggu terakhir kita ya. Untuk minggu depan karena sudah Lebaran, jadi kita libur dulu untuk konsultasi klinik bisnis P3H EWI. Ini pertemuan kita terakhir di minggu ini ya. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian. Mungkin selamat Lebaran ya. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 16 April ya. Nanti kita dengan Mas Wawan, nanti ada juga yang sharing itu dari Kota Mataram, Ibu Samihatun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti ketemu lagi dengan saya di bulan depan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Sama-sama Mbak Jen, izin keluar ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian yang belum dijawab pertanyaannya, silakan bisa chat ke WA saya ya Bapak Ibu ya. Nomornya ada di dashboard Swakarta.